Teman-teman, welcome back to my channel. Oke, semoga kita sehat selalu, bahagia selalu, dan yang pastinya jangan lupa untuk tetap bersyukur. Oke guys, yang belum subscribe tolong di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kita sukses selalu. Sebenarnya saya minta maaf ya guys, karena mungkin kali ini saya ada make up ya. Jadi ceritanya tadi saya ingin membuat tutorial make up sederhana, akan tetapi hasilnya gagal. Nanti saya akan upload di YouTube dengan judul tutorial make up sederhana gagal. Tanda kutip ya guys, gagal. Oke. Oke, sebelumnya saya ingin mengatakan semoga wabah ini cepat berlalu supaya kita dapat kembali beraktivitas seperti semula. Karena sekarang ini banyak sekali pengangguran, di mana di berbagai PT, perusahaan, bahkan kantor banyak sekali pengurangan karyawan. Oke guys, kita hanya berharap semoga wabah yang cepat berlalu dan semuanya kembali seperti semula. Oke guys, jadi kali ini saya ingin bercerita atau menanggapi ya, ada sebuah status di Facebook. Jadi dia mungkin merasa kesal, jadi dia membuat di status Facebook, di mana status dia itu dia merasa kesal karena ada seorang teman membuat suatu perbandingan antara negara sendiri dengan negara lain. Saya juga sangat kesal ya membacanya saat itu. Jadi saya ingin sedikit berpendapat kalian sedikit saja. Oke guys, jadi sebenarnya kalau kita membandingkan sebuah negara yang satu dengan negara yang lain, itu tidaklah sangat baik ya, dan itu tidaklah sangat terpuji. Terlebih kepada para TKI ya, karena saya juga dulu pernah TKI, jadi saya tahu bagaimana jadi TKI, susah senangnya saya tahu. Jadi saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian supaya tidak membanding-bandingkan negaramu sendiri dengan negara yang lain. Karena setiap negara itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangankan sebuah negara, sedangkan manusia aja mempunyai sifat dan sikap yang berbeda-beda ya guys. Apalagi sebuah negara. Sebuah negara itu adalah sangat besar. Dan jika teman-teman sekalian membuat perbandingan antara negara yang satu dengan negara yang lain, itu bisa jadi berdampak negatif kepada negara yang kamu bandingkan ya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian yang ada di luar sana, di luar daripada negara sendiri, mencari rezeki negara orang, atau bahkan udah ada yang berdomisili di sana, mempunyai keluarga sendiri di sana. Teman-teman sekalian harus bersyukur karena bisa mencapai sampai tahap itu ya. Karena kalau misalkan tidak ada negara sendiri, mungkin teman-teman sekalian tidak bisa mencapai ke negara orang. Kalau tidak ada persetujuan dari negara sendiri, mungkin teman-teman sekalian tidak akan pernah bisa mencapai ke negara orang lain untuk menikmati sebuah kehidupan yang lebih baik lagi. Oke guys, jadi mungkin yang paling intinya adalah itu saja. Saya hanya mengingatkan teman-teman sekalian supaya tidak membuat perbandingan. Kalau misalkan di negara orang Anda merasa baik, kehidupan lebih baik, merasa berkecukupan, Anda hanya perlu bersyukur dan ucapkan di dalam hati, terima kasih Tuhan karena saya bisa mencapai sampai saat ini, saya bisa mencapai sampai sejauh ini. Oke? Karena bagaimanapun negara kita sendiri ialah itu adalah yang terbaik bagi kita, karena keluarga kita pun masih tinggal di negara kita sendiri ya. Tidak mungkin kan kamu tinggal di negara orang, kamu membawa semua keluarga kamu sendiri, keluarga kamu semua ke sana. Itu mustahil ya guys. Oke? Jadi mungkin itu saja. Kalau misalkan kita bisa
bekerja di luar daripada negara kita, kita hanya perlu bersyukur karena bisa kita melewati berbagai macam rintangan untuk mencapai sebuah tujuan ya guys ya. Ya pastinya untuk kehidupan yang lebih baik. Oke guys, kalau misalkan teman-teman sekalian bekerja di sana di luar daripada negara kita, semoga teman-teman sekalian menjadi lebih baik, sukses, berwawasan lebih baik, lebih luas, dan kelak kembali ke negara sendiri, membuat bangga ya orang tua atau bahkan teman-teman yang ada di sekitar sekalian, dan yang pastinya mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oke guys, saya mengakui mungkin di negara kita, negara Indonesia, sangat susah mencari pekerjaan, apalagi yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi ya, seperti tamatan rendah, SMA derajat, SMA sederajat ya, itu sangatlah susah mencari pekerjaan karena persyaratan yang paling sulit adalah umur, di mana umur dipatokkan 28 tahun maksimal ya. Oke guys, kita sih berharap semoga ada perubahan, tidak ada dilihat dari umur, kalaupun ada maksimalnya paling tidak 35 tahun. Yang penting sih ada kemauan, kita masih punya energi, pasti semuanya bisa dilalui. Oke, mungkin itu saja video saya kali ini. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Intinya kita jangan pernah membandingkan sebuah negara yang satu dengan negara yang lain, karena itu tidaklah baik dan itu bisa merugikan sebuah negara yang kamu rendahkan. Oke, kalau misalkan negara itu menurut kamu bagus atau membuat hidup kamu lebih baik, kamu hanya perlu bersyukur, dan kelak bisa kamu ceritakan ke teman-teman atau bahkan anak-anak kamu nantinya. Oke, mungkin sampai di situ saja. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen ya guys. Nanti video selanjutnya saya akan membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton.